Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas Okuri. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai inheritance atau pewarisan CSS dan juga specificity. Nah, untuk materi ini sangat jarang dibahas oleh beberapa programmer gitu ya, atau tutorial-tutorial yang ada di YouTube atau di buku-buku gitu. Padahal materi ini sangat berguna sekali buat kalian para programmer pemula atau kalian yang ingin belajar mengenai CSS ini. Oke, pada materi pertama ini mengenai inheritance dulu, pewarisan pada CSS. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Jangan lupa disediakan juga CodePen atau text editor yang kalian pakai. Di sini saya akan pakai CodePen tentu saja. Dan kita akan melihat definisi dari pewarisan atau inheritance ini. Nah, inheritance atau penurunan atau pewarisan sifat pada CSS dari sebuah tag HTML kepada tag HTML lainnya. Jadi ini adalah penurunan sifat atau pewarisan dari sebuah tag HTML kepada tag HTML lainnya gitu ya. Nanti kita akan coba membuat di CodePen. Nah, syarat untuk inheritance ini adalah tag tersebut harus berada di dalam tag lainnya ya. Kita akan coba nanti. Selanjutnya, untuk properti yang bisa diturunkan ada sekitar 9 ini ya. Jika kalian menemukan yang lainnya bisa disebutkan di kolom komentar atau di grup yang sudah dibuat. Yaitu ada color, font, line height, list style, letter spacing, text align, text indent, text transform, dan white space gitu ya. Nah, untuk lebih jelas lagi apa sih pewarisan sifat itu di CSS, kita bisa lihat di sini. Contoh inheritance adalah di sini ada bapaknya ya. Ada bapak dan ini ada anaknya. Intinya gitu. Orang tua, parent dan anaknya gitu ya. Nah, selanjutnya bapaknya ini saya berikan warna rambutnya keriting dan warna kuning gitu. Nah, tentu saja karena pewarisan sifat, anaknya juga akan mempunyai rambut yang sama persis. Seperti itu ya. Jadi itu pewarisan sifat. Jadi nanti CSS-nya beberapa properti dan value akan di copy ke tag yang akan kita inherit. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke CodePen-nya. Kita buka project baru. Di sini saya buka pen. Oke. Sini saya tidak membutuhkan JavaScript. Saya minimize. Sini kita akan tulis inheritance. Oke, selanjutnya saya akan membuat satu tag HTML yaitu H1 dengan tulisan hello world. Selanjutnya saya akan membuat satu anchor ya. Di sini saya hrefnya pagar saja. Lalu anchornya misal menu utama. Seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat satu P ya. P di sini isinya lorem ipsum seperti ini. Nah, untuk inheritance kita akan coba mengubah seluruh warnanya. Warna yang ada di sini dari hello world sampai lorem ipsum sini menjadi warna contohnya hijau ya. Kita coba colornya, di sini kita tagnya dulu body karena kita akan memakai semuanya ya. Selanjutnya kita beri dia color warna green seperti ini. Nah, di sini ada kasus di mana menu utama ini itu tidak bisa mengubah warnanya menjadi green gitu ya, karena tag A yang ada di sini, tag A ini tidak bisa menurunkan sifat dari bodinya, padahal dia ada di dalam tag body ya, yang kita tahu A ini ada di dalam tag body, tapi A ini tidak bisa menurunkan sifatnya. Bagaimana kita bisa menurunkan sifat dari body ini ke A sini? Kita bisa memakai yang namanya value inherit gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. A, lalu colornya inherit
seperti ini. Nah, yang akan terjadi dia akan berubah menjadi warna green seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai specificity. Specificity, apa itu specificity? Specificity adalah menentukan seberapa spesifik sebuah aturan pada CSS. Jika ada 2 atau lebih aturan pada sebuah elemen yang sama, maka aturan yang paling spesifiklah yang akan dipakai. Jadi untuk elemen-elemen yang ada di CSS itu punya berat yang beda. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah beratnya. Beratnya ya. Jadi ini kita akan coba dulu kita membuat file yang baru. Di sini kita ganti saja menjadi contoh specificity ya. Specificity. Oke. Jadi CSS itu ada tag ya. Ini adalah tag, lalu ini adalah class, ini adalah ID. Jadi ada tag, ada class, dan ada ID. Dan tentu saja ini adalah punya berat yang berbeda. Kita contoh saja, saya punya tag P di sini. Di tag P ini saya ingin memberikan sebuah kelas dengan nama contohnya pertama saja. Nah, saya isi tag P ini dengan lorem ipsum seperti ini ya. Di sini ada lorem ipsumnya. Selanjutnya saya akan memberikan tag P ini color berwarna green. Seperti ini. Nah, selanjutnya karena di sini ada kelas, saya akan mencoba bagaimana kelas ini diimplementasikan dan specificity ini bekerja gitu ya. Kita coba pakai kelas pertama dengan konten yang sama, kita akan memberikan colornya red. Apa yang terjadi? Ternyata tag P yang ada di sini itu tertimpa oleh color red gitu ya. Mungkin kalian berpikir, oh ini masalah penempatannya aja mas. Oke, ini saya akan coba ubah menjadi ke atas ini ya. Oke, coba ke atas. Tetap saja warna yang ditampilkan adalah warna merah seperti itu. Nah, kita akan melihat penjelasannya di slide yang ini. Kita coba lihat, ini adalah kalkulator specificity. Yang pertama itu ID, class, atribut pseudo class, elemen, dan pseudo elemen. Elemen ini bisa berupa tag ya. Jadi untuk kasus yang ini adalah kelas ya, yang artinya berarti jumlahnya adalah yang ini ya. Kelas ini artinya dia berjumlah 10, sedangkan yang P di sini berjumlah 1. Sampai sini paham ya? Jadi urutannya adalah coba lihat ada tag atau tidak. Tagnya 1 berarti kan. Lalu kita coba kelasnya. Jika ada kelas berarti kelasnya nilainya 10, yang ditampilkan adalah kelasnya. Nah, untuk lebih jelas lagi kita akan coba menggunakan kalkulator specificity, yaitu specificity.keygun.st. Ini adalah kalkulator specificity. Nah, di sini sudah ada nilainya ya, 0 semua. Jika kita menggunakan P tadi, berarti nilainya 1. Sedangkan kita menggunakan kelas tadi, ternyata nilainya adalah 10. Oleh karena itu, makanya yang muncul adalah yang pertama. Sampai sini paham ya? Lalu bagaimana jika kita punya ID? Contoh, ada ID gitu ya. Kita hapus dulu ini. Kita buat contoh UL, unordered list. Di sini saya punya LI. Lalu di UL ini saya punya ID ya. ID coba seperti ini. Di LI saya punya kelas. Saya punya kelas misal kedua, link 1.
Oke, cukup di sini saja, cukup ya. Oke. Ini saya tidak perlu, juga tidak perlu. Oke, saya sudah punya unordered list ada 5, link 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya akan coba menggunakan UL-nya saja. Jika saya menggunakan UL-nya saja, otomatis berarti nilainya adalah 1 ya. Berarti di sini colornya misal green, ini sudah pasti berubah. Semuanya menjadi green seperti ini. Oke, selanjutnya saya mencoba menggunakan UL coba. UL ID-nya coba, sorry, ini pagar ID coba. Nah, saya memberikan warna red. Maka dia akan berubah menjadi warna red. Kenapa? Karena di spesifikasi kalkulator ini menandakan di sini tag UL itu nilainya 1, sedangkan UL coba itu nilainya 11. Kenapa? Karena ada UL, di sini ada elemennya dan ada kelas coba. Oh sorry, ini ID ya. Ini ID. Ada ID berarti 101 gitu. Nah, selanjutnya misal saya ingin mencoba ke LI yang ini, LI atau kelas kedua ini. Saya mau ubah warnanya menjadi oranye. Nah, dia bisa ya. Kenapa? Karena dia spesifik. Nah, sini coba. Kelas coba. Nah, kenapa? Karena dia spesifik di sini ya, di LI sini. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita spesifik di LI sini, dia di anaknya itu bisa. Tapi kalau misalkan kita mau lebih bagus lagi, kita bisa pakai coba UL, kita beri dia kelas coba, lalu LI-nya kita beri kelas kedua. Ini sudah sangat mantap ya. Ini semuanya pasti bisa berubah gitu. Karena nilainya sangat tinggi sekali gitu. Ini untuk yang ini ya. Jadi UL coba, LI kelas kedua, itu nilainya kita coba lihat ya. Nilainya 112 seperti itu. Oke, mungkin untuk specificity cukup sekian, sampai di sini dulu. Jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi seberapa berat CSS kalian atau elemen kalian itu. Jika nanti ada isu seperti ini ya, kalian sudah tidak perlu bingung lagi karena specificity ini sangat berguna untuk kalian gitu. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pelajaran kali ini di CSS dasar. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih.